Saya mau diskusi soal nomenklatur dulu, baru nanti peraturan. Awalnya ketika saya dengar ada sebuah universitas yang dipimpin oleh gubernur, yang timbul di imajinasi saya waktu itu adalah kalau rektornya gubernur, dekannya apa? Bupati gitu ya. Dari hari itu saya manggil dekan saya itu Pak Bupati gitu. Gara-gara ada tradisi intelektual baru yang bernama Gubernur Universitas Republik Indonesia. Tadi dari awal nomenklatur saja memang patut dipertanyakan. Tapi saya bisa paham kalau melihat kerja-kerja Lemhanas gitu ya. Itu kan tempat pendidikan juga ya untuk pejabat-pejabat. Cuman saya kepikir sudah ada Lemhanas buat yang baru lagi untuk apa begitu ya. Dan pendekatannya pendidikan pejabat. Nah ini jadi kayak proyek bagi-bagi ruang saja untuk mengeksploitasi dana anggaran negara. Apalagi proyeknya akan berlangsung 10 universitas. Kalau dilihat aturan main, peraturan, nggak bisa begitu cara berpikirnya, Bang Ngabalin. Buat dulu, nanti buat peraturan, itu cara berpikir sesat itu. Itu sama saja nyuruh orang sarjana hukum dulu, nanti sekolahnya. Nggak mungkin. Wah, jadi sarjana dulu, abang, dilantik, diwisuda, baru disuruh sekolah. Cara berpikir logika terbalik begitu, memporak-porandakan penyelenggaraan negara. Tata kelola negara ini bukan tata kelola rumah Pak Prabowo di Hambalang. Tata kelola negara ini ada aturannya. Setiap tindakan, perbuatan pejabat badan tata usaha negara ada pakemnya. Kalau dari awal administrasinya salah, itu salah seluruh prosesnya, Bang. Harus dianggap batal. Tidak selamanya begitu. Tidak selamanya. Enggak, ini undang-undangnya. Dalam urusan tata negara dan kebijakan politik negara enggak begitu. Dengar dulu, Bang. Artinya, coba sebut. Begini, Kang. Gimana peraturannya? Bukan. Perbandingan antara orang sarjana dulu baru ikut sekolah itu terlalu jauh panggang dari api. Abang suruh orang berlayar dulu baru berkapal. Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kita tidak punya aturan dalam pembebasan sandera. Saya datang ke Filipina, baru dari belakang kita buat aturannya kerjasama dengan negara. Artinya apa? Begini, tunggu. Salah Bang Ngabalin menyamakan misi diplomatik dengan sama penyelenggaraan negara di dalam negerinya. Sama lah. Sama seperti Uda Ferry menjelaskan tentang orang sarjana hukum dulu baru sekolah, itu nggak boleh begitu. Enggak. Menurut saya memang cara berpikir abang terbalik-balik saya lihat. Tapi kalau hari ini dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia, kemudian regulasinya. Nantilah abang balas, gitu. Saya pikir abang sudah terlampau sesat menyesatkan di poin itu ya. Saya mau mengatakan begini, tanpa peraturan jelas secara hukum administrasi negara, due process of law, di dalam Undang-Undang 30, bang harus tertib administrasi. Buat dulu peraturannya, jelaskan prosesnya, disebutkan penamaan yang pasti begitu ya. Kalau berbeda harus ada argumentasinya. Sebuah undang-undang punya konsekuensi, Bang, mau membangun institusi lagi. Begitu buat undang-undangnya harus ada naskah akademiknya. Ini kalau namanya gubernur, Bang, konsekuensinya Abang tahu enggak secara hukum? Kalau dia gubernur dan ada membawai lembaga-lembaga lain, dia harus buat peraturan supaya bawahannya tertib kan. Nah, di Undang-Undang 12, Bang, untuk sebuah lembaga dibuat mampu memiliki kewenangan membuat peraturan, dia harus dibentuk satu berdasarkan undang-undang, barangnya tidak ada nih undang-undangnya. Berbasis kewenangan, ini kewenangan pijakan kementerian karena kewenangan urusan aturan tertentu. Jadi langkah presiden, ya pokoknya eksekusi, pokoknya lantik, menurut saya itu tidak benar. Tidak elok bagi publik bahwa segala urusan bernegara berdasarkan wangsit, MBG misalnya. Kan ini pernyataan menteri gitu ya. Nah, tunggu Bang, sabar, giliran saya dengar. Mengenai itu saya ada pengalaman 8 tahun di KSP, jadi saya mengerti yang cerita. Nanti saya jelaskan. Tetap saja seorang presiden itu harus kemudian tertib administrasi. Dia contoh, ditinggikan sebagai administrasi tertinggi. Kalau dia kemudian membuat segala kebijakan tanpa landasan pijakan hukum, katanya negara hukum. Negara hukum itu bukan negara orang hukum, Bang. Negara yang dijalankan atas dasar hukum. Semua orang harus taat hukum, sadar hak-hak hukumnya. Tadi
ketika abang mengatakan ya udah jalan saja dulu nanti kita ikuti, nggak bisa begitu. Oke. Dari awal harus diperbaiki. Oke. Karena kalau nanti ya kalau kita lihat ya, ini kan pakai keputusan presiden nih, aroma-aroma besiking kebijakan. Kepres. Kepres. Pengangkatannya Ya kan Kepres. keputusan presiden. Badannya Perpres. Perpres. Hati-hati di situ. Ya, oke. Udah ahli hukum loh. Oke. Tapi dalam posisi saya ini pelantikannya dijelaskan. keputusan presiden ya. Basisnya peraturan presiden. Di titik tertentu harus diakui bahwa konsep peraturan itu hak presiden, wewenang presiden. Tapi untuk membuat suatu kebijakan basisnya kan banyak, Bang. Misalnya, Bang, perencanaan. Tadi sudah disinggung oleh beliau. Bappenas harusnya disiapkan nih dengan matang. Anggaran dari ini kan diukur harus tahun ini atau tidak. Sekarang saya tanya, anggarannya dari mana, Bang? Masuk nggak APBN 2026, Bang? Nanti bicara dulu. Bicara dulu. Supaya saya jawab, kalau kemudian tidak ada... Kalau badan yang dibentuk oleh presiden lewat Perpres, maka anggaran itu dikelola dengan anggaran presiden. Makanya saya jelaskan, Bang. Iya dong. Bang. Jadi di situ udah tidak mengerti teknisnya di pemerintah. Pak Ngabalin, makanya saya jelaskan di undang-undang pembentukan perundang-undangan. Kalau mau bertindak itu satu ada perintah undang-undang. Buat badan, dengar. Kedua, atas dasar kewenangan. Di urusan kewenangan, karena ini urusan pendidikan, letaknya adalah di Kementerian Pendidikan. Dengar dulu. Jadi kalau Pak Presiden mau, pun polanya bisa diatur sedemikian rupa. Tapi kan saya mau diskusi soal nomenklatur dulu, baru nanti peraturan. Awalnya ketika saya dengar ada sebuah universitas yang dipimpin oleh gubernur, yang timbul di imajinasi saya waktu itu adalah kalau rektornya gubernur, dekannya apa? Bupati gitu ya. Dari hari itu saya manggil dekan saya itu Pak Bupati gitu. Gara-gara ada tradisi intelektual baru yang bernama Gubernur Universitas Republik Indonesia. Tadi dari awal nomenklatur saja memang patut dipertanyakan. Tapi saya bisa paham kalau melihat kerja-kerja Lemhanas gitu ya. Itu kan tempat pendidikan juga ya untuk pejabat-pejabat. Cuman saya kepikir sudah ada Lemhanas buat yang baru lagi untuk apa begitu ya. Dan pendekatannya pendidikan pejabat. Nah ini jadi kayak proyek bagi-bagi ruang saja untuk mengeksploitasi dana anggaran negara. Apalagi proyeknya akan berlangsung 10 universitas. Kalau dilihat aturan main, peraturan, nggak bisa begitu cara berpikirnya, Bang Ngabalin. Buat dulu, nanti buat peraturan, itu cara berpikir sesat itu. Itu sama saja nyuruh orang sarjana hukum dulu, nanti sekolahnya. Nggak mungkin. Wah, jadi sarjana dulu, Abang, dilantik, diwisuda, baru disuruh sekolah. Cara berpikir logika terbalik begitu, memporak-porandakan penyelenggaraan negara. Tata kelola negara ini bukan tata kelola rumah Pak Prabowo di Hambalang. Tata kelola negara ini ada aturannya. Setiap tindakan, perbuatan pejabat badan tata usaha negara ada pakemnya. Kalau dari awal administrasinya salah, itu salah seluruh prosesnya, Bang. Harus dianggap batal. Tidak selamanya begitu. Tidak selamanya. Enggak, ini undang-undang dalam urusan tata negara dan kebijakan politik negara enggak begitu. Dengar dulu, Bang. Artinya, coba sebut. Begini, Kang. Gimana peraturannya? Bukan. Perbandingan antara orang sarjana dulu baru ikut sekolah itu terlalu jauh panggang dari api. Abang suruh orang berlayar dulu baru berkapal. Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kita tidak punya aturan dalam pembebasan sandera. Saya datang ke Filipina, baru dari belakang kita buat aturannya kerjasama dengan negara. Bang. Artinya apa? Ini salah Bang Ngabalin menyamakan misi diplomatik dengan sama penyelenggaraan negara di dalam negerinya. Sama lah. Sama seperti Uda Ferry menjelaskan tentang orang sarjana hukum dulu baru sekolah, itu nggak boleh begitu. Enggak. Menurut saya memang cara berpikir Abang terbalik-balik saja. Tapi kalau hari ini bagaimana dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia, kemudian regulasinya. Nantilah Abang balas, gitu. Saya pikir Abang sudah terlampau sesat menyesatkan di poin itu ya. Saya mau mengatakan begini, tanpa peraturan jelas secara hukum administrasi negara, due process of law, di dalam Undang-Undang 30, Bang harus tertib administrasi. Buat dulu peraturannya, jelaskan prosesnya, disebutkan penamaan yang pasti begitu ya.
Kalau berbeda harus ada argumentasinya. Sebuah undang-undang punya konsekuensi, Bang. Mau membangun institusi lagi. Begitu buat undang-undangnya, harus ada naskah akademiknya. Ini kalau namanya gubernur, Bang, konsekuensinya Abang tahu nggak secara hukum? Kalau dia gubernur dan ada membawahi lembaga-lembaga lain, dia harus buat peraturan supaya bawahannya tertib, kan? Nah, di Undang-Undang 12, Bang, untuk sebuah lembaga dibuat mampu memiliki kewenangan membuat peraturan, dia harus dibentuk satu berdasarkan undang-undang, barangnya tidak ada nih undang-undangnya. Berbasis kewenangan, ini kewenangan pijakan kementerian karena kewenangan urusan aturan tertentu. Jadi langkah presiden, ya pokoknya eksekusi, pokoknya lantik, menurut saya itu tidak benar. Tidak elok bagi publik bahwa segala urusan bernegara berdasarkan wangsit, MBG misalnya. Kan ini pernyataan menteri gitu ya. Oke. Nah, tunggu Bang, sabar, giliran saya dengar. Nah, mengenai itu saya ada pengalaman 8 tahun di KSP, jadi saya mengerti yang cerita. Nanti saya jelaskan. Tetap saja seorang presiden itu harus kemudian tertib administrasi. Dia contoh ditinggikan sebagai administrasi tertinggi. Kalau dia kemudian membuat segala kebijakan tanpa landasan pijakan hukum, katanya negara hukum. Negara hukum itu bukan negara orang hukum, Bang. Negara yang dijalankan atas dasar hukum. Oke. Semua orang harus taat hukum, sadar hak-hak hukumnya. Tadi ketika Abang mengatakan ya udah jalan saja dulu nanti kita ikuti, nggak bisa begitu. Oke. Dari awal harus diperbaiki. Oke. Karena kalau nanti ya kalau kita lihat ya, ini kan pakai keputusan presiden nih, aroma-aroma best-checking kebijakan. Kepres. Pengangkatannya Ya kan Kepres. keputusan presiden. Badannya Perpres. Perpres. Hati-hati di situ. Ya, oke. Udah ahli hukum loh. Oke. Tapi dalam posisi saya ini pelantikannya keputusan presiden ya. Basisnya peraturan presiden. Di titik tertentu harus diakui bahwa konsep peraturan itu hak presiden, wewenang presiden. Tapi untuk membuat suatu kebijakan basisnya kan banyak, Bang. Misalnya, Bang, perencanaan. Tadi sudah disinggung oleh beliau. Bappenas harusnya disiapkan nih dengan matang. Anggaran dari ini kan diukur, harus tahun ini atau tidak. Sekarang saya tanya, anggarannya dari mana, Bang? Masuk nggak APBN 2026, Bang? Nanti bicara dulu. Bicara dulu. Saya jawab, kalau kemudian tidak ada... Kalau badan yang dibentuk oleh presiden lewat Perpres, maka anggaran itu dikelola dengan anggaran presiden. Makanya saya jelaskan, Bang. Iya dong. Jadi di situ udah tidak mengerti teknisnya di pemerintah. Pak Ngabalin, makanya saya jelaskan di undang-undang pembentukan perundang-undangan. Kalau mau bertindak itu satu ada perintah undang-undang. Buat badan, dengar. Kedua, atas dasar kewenangan. Di urusan kewenangan, karena ini urusan pendidikan, letaknya adalah di Kementerian Pendidikan. Dengar dulu. Jadi kalau Pak Presiden mau, pun polanya bisa diatur sedemikian rupa. Tapi kan problematikanya bukan sekedar anggaran Presiden. Baik, sebentar Bang. Bang Ngabalin dulu. Karena itu saya bilang, Pak, kalau badan pengelola kemudian untuk ada di bawahnya LAN, kemudian apa lagi? 3 itu. Lemhanas.